Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak bisa kembali menyapa siswa-siswi kelas 10 Man 3 Hulu Sungai Utara dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi. Untuk kali ini pertemuan kita akan kembali membahas tentang yaitu materi debat. Silahkan nanti kalian cermati penjelasan-penjelasan yang akan Bapak sajikan pada tayangan video YouTube berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita masih membahas tentang materi debat, yaitu masuk kepada submateri konteks debat, dan nanti kita akan melanjutkan kepada submateri analisis debat dan berlatih untuk praktik debat secara teori terlebih dahulu. Untuk submateri yang ketiga, konstruksi debat, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah mesti berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, pendapat dan argumen tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap musik. Kemudian yang ketiga, yaitu simpulan isi debat. Nah, nanti pada tayangan ini akan dijelaskan secara lebih rinci. Untuk itu Bapak minta kepada seluruh siswa-siswi agar dapat mencermati sekaligus memahami terhadap apa yang Bapak jelaskan pada tayangan video ini. Silahkan menyaksikan. Untuk penjelasan submateri konstruksi debat, pada tayangan ini Bapak tampilkan penjelasan secara lebih rinci terhadap submateri konstruksi debat, yaitu yang sudah Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah mesti berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Penjelasan-penjelasannya silakan kalian baca untuk kalian pahami. Kemudian yang kedua, pendapat dan argumen tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap musik. Nah, untuk pendapat dan argumen baik oleh masing-masing tim ini dibedakan nanti kepada dua macam, yaitu skema mempertahankan posisi, dan yang kedua adalah skema dialektis. Nah, penjelasannya lebih rinci silahkan kalian baca sendiri. Kemudian yang ketiga adalah simpulan isi debat. Nah, simpulan isi debat ini juga salah satu bagian terpenting dalam mengonstruksi debat. Nah, untuk kesimpulan debat, langkah-langkah dalam membuat kesimpulan suatu debat dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memusatkan perhatian, kemudian yang kedua menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan pulpen. Kemudian seterusnya mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat. Kemudian mencatat secara cepat isi bacaan. Kemudian menentukan tema atau inti bacaan. Kemudian seterusnya menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Nah, kemudian cara-cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif adalah ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yaitu generalisasi. Silakan definisinya kalian baca sendiri untuk kalian pahami. Kemudian yang kedua, hubungan sebab akibat. Selanjutnya hubungan akibat sebab. Kemudian hubungan sebab akibat berantai. Dan yang kelima adalah pola analogi. Untuk definisinya silakan kalian baca sendiri pada tayangan video ini. Untuk memudahkan kalian dalam memahami submateri konstruksi debat, di sini langsung aja Bapak sajikan sebuah contoh soal mengonstruksi debat lengkap dengan jawabannya. Nah, silakan kalian baca teksnya terlebih dahulu, kemudian dari teks tersebut diminta untuk menentukan musi, lalu sudah terjawabkan musinya. Kemudian dari musi tersebut dibuat juga pendapat dari tim afirmasi, yaitu tim yang mempunyai pendapat menyetujui terhadap musi. Kemudian disajikan juga di sini suatu pendapat dari tim oposisi, yaitu pendapat menolak terhadap musi. Kemudian di sebelahnya nampak di sini adalah jawaban-jawaban dari suatu pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut mengarah kepada contoh mengonstruksi debat. Silakan kalian simak, kalian cermati contoh soal berikut ini agar kalian memahami secara lebih mendalam terhadap submateri yang kita pelajari, yaitu konstruksi debat.
Selanjutnya submateri yang keempat adalah analisis isi debat. Untuk submateri ini ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu isi debat, kemudian ragam bahasa debat, dan yang ketiga adalah kebahasan debat. Nanti akan disajikan penjelasan secara lebih rinci pada tayangan berikutnya. Untuk penjelasan analisis isi debat, yang pertama adalah isi debat. Secara umum isi debat terdiri atas musik, pernyataan sikap, pendapat, dan argumentasi. Silakan penjelasannya kalian baca atau kalian cermati secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah ragam bahasa debat. Nah, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah di dalam menyampaikan suatu debat, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Kemudian struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Kemudian yang ketiga, singkat, berisi analisis, dan pembuktian menyajikan konsep secara lengkap. Yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur bako, istilah atau kata, ejaan bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemudian cermat dan konsisten menggunakan penalaran dan penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, dan hasil analisis sampai dengan kesimpulan serta saran. Kemudian menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, atau istilahnya adalah bersifat objektif. Dan yang terakhir adalah menghindari bentuk persona dan ungkapan subjektif. Kemudian yang ketiga adalah kebahasan debat. Nah, kebahasan dalam debat menggunakan penyambung antar kalimat. Penyambung atau konjungsi antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Konjungsi antar kalimat ditulis pada awal kalimat. Contoh konjungsi antar kalimat adalah jadi, dan oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat. Konjungsi jadi menyatakan kesimpulan, sementara itu konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Nah, kemudian untuk lebih memahami terhadap submateri analisis isi debat, kembali Bapak hadirkan sebuah contoh soal lengkap dengan jawabannya terkait terhadap submateri yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu analisis isi debat. Nah, di sini tersaji sebuah contoh teks yang berjudul Perpustakaan Sekolah Masih Perlukah. Nah, dari judul teks ini nampak sudah bahwa isi dari teks ini adalah suatu contoh debat. Nah, dari contoh teks debat ini lalu kita diminta untuk melakukan analisis isi teks debat. Nah, pada tayangan samping kanan sudah nampak analisisnya, yaitu ada pendapat dan dilengkapi dengan argumentasi. Silakan kalian cermati, kalian baca baik soal maupun jawabannya untuk lebih memahami terhadap submateri analisis isi debat. Nah, pada tayangan ini kembali Bapak sajikan sebuah contoh soal, yaitu soal melakukan atau menyunting teks debat menjadi suatu kalimat yang baik, baku, dan bisa untuk dipahami secara lebih jelas. Nah, bacalah kutipan teks debat di atas, yaitu pendapat dari tim afirmasi maupun tim oposisi, ya ini yaitu kalimatnya masih terasa janggal. Lalu dilakukan suatu penyuntingan, perbaikan dari kutipan teks tersebut, maka nampak jawabannya ada pada bagian bawah, baik dari pendapat atau argumen tim afirmasi maupun argumen atau pendapat dari tim oposisi. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami terhadap contoh melakukan penyuntingan terhadap pendapat atau argumen debat. Selanjutnya submateri yang terakhir dari debat, yaitu praktik debat. Nah, di dalam melakukan praktik debat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah susunan musik, kemudian prinsip debat, dan sistem penilaian debat. Nanti pada tayangan berikutnya akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, untuk praktek debat, penjelasan yang pertama adalah susunan musik.
Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan penyusunan terhadap musik, yaitu pilihlah musik debat yang seimbang. Kemudian yang kedua, pilihlah musik yang menarik. Kemudian yang ketiga, fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. Kemudian berilah solusi untuk musik yang Anda ajukan. Kemudian yang kelima adalah pilihlah musik debat yang layak. Sedangkan penjelasannya silahkan kalian baca sendiri untuk kalian pahami. Kemudian yang kedua adalah prinsip debat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada 9 prinsip debat yang baik, yaitu pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Tindakan yang kiranya menghina, merendahkan atau komentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. Kemudian analisis kritis, sintesis, keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensia, kemampuan untuk merasakan dan memahami merupakan kunci sukses debat. Kemudian selanjutnya, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Kemudian batasi argumen maksimal 3 poin. Kemudian gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Kemudian ketahui kesalahan umum dan dalam berpikir seperti kesalahan logis, dan gunakan cara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Selanjutnya, sajikan konten substansi dengan akurat. Nah, kemudian pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Dan yang terakhir, kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Gunakan kesimpulan tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan pokok-pokok isu terpenting yang mengindikasikan bukti poin Anda atau menyangkal argumentasi lawan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem penilaian debat. Debat dapat dinilai berdasarkan unsur-unsur berikut: isi, tata perilaku, dan cara penyampaian. Kemudian yang ketiga adalah struktur atau metode. Untuk penjelasannya silahkan kalian baca dan cermati secara mandiri. Kemudian di dalam keberhasilan atau kegagalan suatu debat pada hakikatnya tergantung dari kualitas pemimpin atau moderator debat. Untuk memilih dan menentukan seorang moderator perlu diperhatikan unsur-unsur berikut. Pertama adalah ragam pendengar, kemudian yang kedua peran moderator, kemudian yang ketiga batas waktu, kemudian yang keempat adalah kata penutup. Nah, demikian penjelasan dari sistem penilaian debat. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi debat submateri yang ketiga, keempat, dan kelima secara daring Bapak sampaikan untuk masa pandemi ini. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan pada tayangan YouTube ini dapat kalian pahami dan menambah wawasan serta pengetahuan berbahasa kalian. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas atau masih kurang bisa kalian pahami, silahkan kalian tanyakan secara japri atau secara pribadi lewat WA Bapak secara langsung. Kemudian sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.